Hai sahabat Muslim tanah air. Biro Pusat Statistik Israel merilis pada akhir 2018 populasi Muslim di Israel berjumlah 1,598 juta atau 17,8%. Sedangkan jumlah total populasi Israel sekitar 9,246 juta orang. Dikutip dari republika.co.id, keberadaan komunitas Muslim di Israel tak terlepas dari konflik yang berlangsung di Palestina pada 1948. Usai deklarasi pembentukan negara Zionis Israel, orang-orang Yahudi mencaplok sebagian besar wilayah Palestina. Berdasarkan mandat Inggris, wilayah itu akhirnya terbagi 3. Wilayah Israel, kawasan tepi barat, serta jalur Gaza. Akibat perang Arab-Israel, negara Yahudi itu merampas lebih banyak wilayah kediaman warga Arab Palestina. Bagaimana bisa warga Yahudi berbondong-bondong masuk Islam? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Penduduk Arab Palestina sudah menetap di wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Syam tersebut sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Yerusalem tahun 637 Masehi. Mereka datang dari berbagai negara seperti Persia, Yaman, Mesir, dan banyak lagi. Di kawasan yang lantas diduduki penjajah Israel, terdapat sekitar 950.000 warga Arab Palestina. Kemudian sekitar 80%-nya memilih mengungsi karena intimidasi. Dan tinggal menyisakan 156.000 jiwa. Itulah cikal bakal warga Arab di Israel. Sebagian lagi berasal dari tepi barat dan jalur Gaza yang memperoleh kewarganegaraan Israel berdasarkan aturan unifikasi keluarga. Memang tidak semua warga Arab itu Muslim. Namun sebagian besar merupakan pemeluk Islam. Warga Muslim di Israel tercatat memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Rata-rata per tahun 1 dari 4 kelahiran bayi adalah Muslim. Fakta tersebut memicu kekhawatiran Israel. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah orang Yahudi bisa saja tersalib. Diperkirakan jumlah warga Muslim bisa mencapai 2 juta jiwa atau 24 hingga 26% dari populasi dalam kurun 15 tahun. Pemerintah Zionis Israel mengistilahkan bom waktu demografi terhadap fenomena tersebut. Sementara itu, secara demografi sebanyak 52% warga Muslim tinggal di kota Yerusalem. Adapun sisanya tersebar di 11 wilayah lain di Israel. Nah, kali ini terdapat kabar menggembirakan. Jumlah warga Israel yang memeluk Islam terus meningkat dari waktu ke waktu. Pernikahan campuran antara Yahudi dan Arab menjadi faktor utamanya. Dikutip dari Sindonus.com 20 Desember 2020. Pada tahun 2017, Noy Strip, seorang perempuan muda Yahudi dari Israel Selatan, masuk Islam. Kisah Noy itu membuat Lahafa terusik, karena pria yang menikahinya ternyata Muslim. Lahafa adalah sebuah organisasi yang menentang fenomena mualaf dari pernikahan campuran. Anna Gopstein yang bersama suaminya mendirikan Lahafa mengatakan apa yang dialami No juga dialami gadis-gadis lain yang pindah agama melalui pernikahan campuran. Anna mengatakan fenomena mualaf dari perkawinan cukup membuat resah dirinya. Karena mereka adalah orang kafir yang mengambil perempuan kami dari Yudaisme, kata Anna. Berdasarkan catatan Lahawa, pada 2003 terdapat 40 orang warga Yahudi Israel yang masuk Islam.
Tetapi pada 2006 angka itu meningkat hampir 2 kali lipat, yakni 70 kasus. Sejak saat itu kecenderungan tersebut terus berkembang. Antara tahun 2005 hingga 2007, 250 warga Israel resmi memeluk Islam. Banyak dari mereka adalah wanita. Ada kabar menggembirakan, ada pula kabar menyedihkan. Dikutip dari BBC News 13 Mei 2021, warga Arab Israel telah menjadi korban diskriminasi sistemik di Israel. Hal itu dibenarkan oleh sejumlah organisasi internasional pembela hak asasi manusia. Emisi internasional misalnya menyatakan Zionis Israel menerapkan diskriminasi yang dilembagakan atas penduduk Palestina yang tinggal di Israel. Contohnya undang-undang yang mengatur kewarganegaraan selama ini lebih memprioritaskan orang-orang Yahudi. Mereka bisa otomatis mendapat paspor Israel terlepas dari mana mereka berasal. Sebaliknya, warga Palestina beserta anak-anak mereka tidak mendapat hak itu. Pada 2018, Parlemen Zionis Israel justru mengesahkan undang-undang yang kontroversial. Undang-undang itu menghapus status bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mencanangkan hak penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Yahudi. Ayman Odeh, anggota parlemen dari kelompok Arab Israel, mengatakan telah disahkan Undang-Undang Supremasi Yahudi. Itu artinya warga Arab Israel akan selalu menjadi warga kelas 2. Bagaimana tanggapan kalian akan hal ini? Mari berdiskusi pada kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan umat Islam di Israel dan melemahkan musuh-musuhnya. Terima kasih.